Bab 3871, masuk kembali ke sumber semua kejahatan. Nama, sistem pemakan super penulis, Plus mematikan mengatur ulang, raungan, perubahan konjak, perubahan ketiga. Perubahan terakhir, Yesuan mendongak dan meraung, kekuatan tiga tubuh utama darah dan darah mengalir tanpa henti, awalnya seperti sungai yang menderu, dan kemudian berubah menjadi kemarahan yang agung. Sosok itu juga berkembang pesat, mencapai 10.000 kaki. Hanya dalam beberapa gigitan, Yesuan mengaktifkan tubuh konjak yang sebenarnya, secara langsung membuka tiga perubahan pertama konjak, menyebabkan bentuk tubuh aslinya mencapai ketinggian yang sangat tinggi, memperbaiki kekuatan, tetapi juga melonjak 3 langkah kecil, akhirnya mencapai bintang langkah pertama. Pada saat ini, Yesuan, untuk pertama kalinya, mengalami kekuatan agung wilayah utama bintang. Perasaan ini sangat luar biasa. Jika perasaan lingkungan Qiankun lebih intim dengan luar angkasa alam semesta, tampaknya ketidakjelasan menyentuh sedikit alam semesta. Lintasan hukum. Kemudian, setelah memasuki wilayah bintang, perasaan ini tidak hanya lebih jelas, tetapi bahkan lebih seperti lintasan yang tampaknya mampu menarik hukum kosmik, dan memobilisasi sebagian kekuatan untuk menggunakannya. Tentu saja, sangat lemah. Tetapi bagi Yesuan, itu sangat penting. Bahkan dalam keadaan wilayah utama bintang, bahkan jika akar sumber kejahatan itu dalam, beberapa sensasi mata surgawi sengaja mengintip ke dalam kegelapan. Suan juga memiliki keyakinan untuk mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang dan dengan cepat melarikan diri sebelum Tiandao Qingyan menangkap bentuknya sendiri tanpa mengganggu bayi tanpa kepala itu. Dengan kata lain, setelah retret ini, Yesuan sekali lagi memasuki persiapan untuk sumber kejahatan, dan akhirnya sepenuhnya siap untuk pergi. Namun, untuk memastikan bahwa ia memiliki kekuatan wilayah utama bintang, Yesuan memasuki sumber semua kejahatan. Jelas, ia hanya dapat menggunakan gambar konjak berkepala 3 berlengan 6, dan ia harus tetap berada di keadaan ketiga konjak. Jika tidak, perbaikan wilayah utama bintang tidak akan terjamin, dan begitu ada perubahan, itu akan sangat pasif. Segera aktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang, kunci titik lompatan, sumber segala kejahatan. Dengan sedikit rasa bersalah, Yesuan menarik napas dalam-dalam setelah menyelesaikan retret dan mempersiapkan segalanya, lalu mengeluarkan instruksi ke sistem penelan tubuh. Panggil, kilatan cahaya manusia yang sangat samar melintas, dan pada saat ini masih dalam keadaan ketiga konjak, dan tubuh-tubuh yang mempesona itu tiba-tiba menghilang. Awalnya, dia juga khawatir bahwa dalam keadaan ini, kemampuan untuk memperluas koordinat antar bintang akan sulit dipahami dan tidak nyaman. Bagaimanapun, Yesuan dulunya adalah sosok manusia biasa ketika ia mengembangkan kemampuan sistem ini. Saat ini, itu adalah binatang buas yang sangat besar, yang benar-benar berbeda. Ketika sistem mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang, bebannya akan berbeda. Yesuan bahkan memiliki sedikit kekhawatiran tentang apakah kemampuan lompatan koordinat antar bintang akan terpengaruh secara mendasar dalam keadaan yang sangat besar dan hampir mengerikan ini, yang mengarah pada kegagalan. Tetapi fakta membuktikan bahwa semua ini hanyalah kekhawatiran yang berlebihan. Pada akhirnya, kali ini kemampuan lompatan koordinat antar bintang berhasil diaktifkan. Dengan kilatan manusia mikro, bentuk tubuh Yesuan menghilang sepenuhnya di tempat itu. Sumber dari semua kejahatan, jauh di pedalaman inti. Saat ini, tidak ada yang namanya daerah pinggiran, zona penyangga pusat, dan pedalaman inti. Sebelumnya, ketiga daerah ini memiliki blok perlawanan di antara satu sama lain, tetapi saat ini, ketiga daerah tersebut bersatu, dan penghalang susunan menghilang, menjadi hamparan kanal yang luas. Meski begitu, di bidang bintang yang luas dan tak berdosa ini, ia masih mati. Sejak perubahan besar terakhir, tidak pernah ada makhluk hidup di seluruh sumber kejahatan. Penahanan internal, semuanya telah dimasukkan ke dalam tungku oleh Tiandao Qingyan. Di luar bidang bintang ini, tidak peduli yang mana dari tiga kekuatan teratas, atau yang tersebar, tidak ada seorang pun yang berani masuk ke sini dengan mudah. Sumber kejahatan asli disebut bintang pertama dari alam semesta pertama. Sekarang, itu telah menjadi tanah ganas pertama dari 3 bidang utama. Binatang buas asli di tingkat utama dibunuh oleh Paku, dan mereka masih 2. Apakah ada yang lebih mengerikan dari ini? Bahkan jika keberaniannya lebih besar dari langit,
saya khawatir saya tidak akan masuk dengan mudah. Faktanya, semua orang terlalu khawatir. Sekarang, sumber kejahatan dan kejahatan ini, tidak ada krisis sama sekali. Sejak hari setelah perubahan terjadi pada hari yang sama, Tiandao Qingyan telah pergi, dan itu adalah evakuasi total. Tidak ada kesadaran yang tersisa sama sekali, dan diam-diam mengintip ke dalam bidang bintang ini, atau tungku. Karena itu sama sekali tidak perlu. Kali ini, tungku itu sama sekali tidak seperti orang luar termasuk Ye Xuan, yang memadatkan hal-hal tertentu, itu hanya makan. Yang satu belum pernah terlihat sebelumnya, tetapi sekarang baru pertama kali makan. Yang disebut makan adalah untuk evolusi. Ya, tungku telah berevolusi, dan semua yang telah ditelan ke dalam tungku, termasuk mayat 3 pesawat besar, bangkai kapal perang dari puluhan juta kapal perang, termasuk jutaan sisa-sisa binatang buas asli, termasuk bangkai makhluk liar yang awalnya ditaburkan dari tungku sebagai limbah. Semuanya adalah semua nutrisi yang dibutuhkan untuk evolusi diri. Itu bukan bahan mentah untuk memurnikan sesuatu, itu hanya nutrisi untuk pertumbuhannya sendiri. Setelah semua bahan dimasukkan ke dalam tungku, mereka pertama kali dipecah oleh cakram penggiling kuno yang besar di area tengah tungku, dan berubah menjadi zat yang memadukan daging dan darah dengan paduan. Tetapi zat-zat ini tidak dikondensasikan oleh kekuatan tungku, yang selalu disimpan di pori-pori tengah cakram penggiling besar di tungku. Sejak saat itu, tungku yang secara tidak sengaja diaktifkan sekali lagi diam, dan gemuruh roda gemuruh menghilang, seolah-olah tungku itu sekali lagi memasuki tidur. Ini juga benar, setelah semua nutrisi evolusi telah dipoles menjadi bubur, tungku itu seperti retret biksu, memasuki periode tidak aktif khusus, itu tidak berlanjut sampai sekarang. Selama waktu ini, zat-zat khusus di pori-pori tengah cakram penggiling besar di tungku, yang dicampur dengan daging dan paduan, terus berkurang. Sama seperti permukaan laut yang secara bertahap mengering karena penguapan, dan bahan khusus yang awalnya disebut masif, di pori-pori tengah pelat mendesis, hampir mencapai dasar, hanya menyisakan lapisan dangkal, setiap saat. Akan benar-benar mengering. Tidak diragukan lagi, begitu dasar tercapai, zat khusus yang mencampur daging dan darah dengan paduan ini akan sepenuhnya dikonsumsi, dan tungku akan pulih kembali. Evolusi ini juga akan berakhir. Dari sudut pandang zat-zat khusus yang tersisa di pori-pori, momen ini jelas akan segera datang, mungkin tidak untuk waktu yang lama. Itu juga pada saat ini bahwa Manling terpencil melintas dari zona penyangga asli dari domain pusat sumber jahat, diikuti oleh konjak Taiko berkepala 3, berlengan 6, kokoh, diam-diam datang. Ye Xuan, dalam momen kunci ini akhirnya datang. Panggil, suara samar udara yang pecah melintas, dan Ye Xuan muncul dalam bentuk perubahan. Ketiga konjak, ketika 3 kepala dan 6 lengan, kalajengking raksasa dari tubuh suci, muncul di bidang berbintang kejahatan, seluruh hati Ye Xuan menyebutkan mata orang buta. Pada saat ini, dia melakukan pekerjaan dengan baik untuk melihat bahwa situasinya salah dan segera melarikan diri. Bahkan saat ini kemampuan lompatan koordinat antar planet baru saja berakhir, dan saat sosok itu muncul, dia telah mengeluarkan perintah sistem, dan sekali lagi membuat lompatan kekuatan kedua. Namun, kenyataannya adalah tidak ada yang terjadi, sehingga dia memiliki perasaan memukul kapas. Bagaimana situasinya? Ye Xuan berbalik untuk melihat sekeliling, ada perasaan tercengang. Seluruh sumber kejahatan dan kejahatan sudah mati, dan kekosongan yang luas dan polos tidak memiliki gerakan, sehingga dia bahkan melahirkan ilusi datang ke orang mati. Tidak hanya itu sedikit sekilas tekanan yang terkait dengan mata surgawi, tetapi bahkan tungku itu seperti tidur lagi, diam-diam. Apakah sistem pemurnian sudah selesai, dan produk khusus dari tungku ini telah diambil oleh Tiandao Qingyan? Di antara 3 pasang ular piton raksasa konjak Taiko, ada kesedihan samar, dan ketika Anda menggumamkan kata-kata Anda sendiri, ada perasaan gelisah samar di hati Anda. Jika demikian halnya, itu berarti bahwa Tuhan adalah langkah yang terlambat. Petik 2. Dan jika produk dari tungku ini telah diambil, itu berarti bahwa benda ini memiliki kegunaan besar bagi langit dan bumi. Kali ini, pemurnian khusus di luar rencana bukanlah suatu kebetulan, tetapi sudah direncanakan sebelumnya. Sayangnya, bagaimanapun juga, itu masih merupakan langkah yang terlambat. Jika tidak, selama produk kondensat tidak diambil, bahkan jika itu hanya sekilas, setidaknya Anda dapat mengetahui apa itu. Berapa banyak juga yang dapat diperoleh dari sedikit informasi. Dalam gumaman itu, wajah konjak Taiko menunjukkan warna sedih. Kemudian,
Ye Xuan memikirkan sesuatu, dan kemudian tidak mengatakan apa-apa. Setelah menyembunyikan sosoknya, dia berbalik di daerah pedalaman asli dari sumber jahat. Lingkaran, memang, Tiandao Qingyan tidak meninggalkan rasa kekuatan apapun, dan segera melepaskan keadaan Dewa Taiko Konjak. Mengembalikan bentuk manusia, dan membangunnya kembali menjadi kekuatan, sejak itu telah kembali ke tahap kelima dari dunia ke-14. Karena mata surgawi tidak ada di mata, tidak perlu menjaga tubuh perubahan ketiga dari Konjak Taiko. Itu terlalu besar, dan bahkan jika itu berjalan tersembunyi, itu cukup sulit dan tidak nyaman. Sekarang setelah bentuk manusianya dipulihkan, Ye Xuan menjadi jauh lebih mudah. Pertama kali dia memulai gerakan ajaib dari kekuatan misterius, bentuk tubuh dan mesin udaranya benar-benar tersembunyi. Kemudian dia berangkat dan bergegas menuju tungku. Meskipun Tiandao Qingyan telah meninggalkan produk dari pemurnian tungku yang direncanakan, Ye Xuan kehilangan kesempatan untuk mengetahui apa produk kental dari tungku ini, tetapi dia masih tidak mau. Memutuskan untuk masuk jauh ke dalam tungku untuk melakukan beberapa eksplorasi, mungkin untuk menemukan beberapa jejak manik-manik, sehingga dapat memperoleh informasi tertentu. Ye Xuan sebelumnya telah menyerahkan setetes darah Konjak ke dalam tungku, dan mendapatkan tempat berlindung dari tungku. Di sumber kejahatan, dia dapat tidak terpengaruh oleh semua binatang buas asli lainnya. Tetapi itu hanya dapat dicapai jika Konjak berkepala 3, berlengan 6 berada dalam keadaan nyata. Tetapi sekarang dia dalam bentuk manusia, tidak mengaktifkan darah Konjak di dalam tubuh, tetapi masih tidak merasakan kekuatan tekanan sedikitpun. Ini sangat tidak biasa, sehingga Ye Xuan sangat bersemangat sehingga dia mungkin bisa memasuki bagian dalam tungku. Tebakannya benar, dan sekarang tungku berada dalam tahap akhir evolusi, semua fungsi semuanya terhenti, dan tekanan sekecil apapun tidak menyebar. Jika di masa damai, bahkan binatang buas asli yang dilindungi oleh tungku hanya bisa mendekati tepi tungku, dan tidak mungkin untuk memasuki bagian dalam tungku. Sekarang, ini bukan masalah. Tetapi ini juga sementara. Setelah tungku gundukan menyelesaikan evolusi ontologis ini dan pulih dari keadaan tidak aktif ini, maka tekanan tungku asli akan sekali lagi keluar, dan itu akan menjadi lebih ganas dan mengerikan. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, kedatangan Ye Xuan benar-benar kebetulan. Setelah waktu yang singkat, itu tidak akan dapat memasuki tungku dengan lancar. Kecuali jika ini adalah pertama kalinya, dapatkan perlindungan dari tubuh bayi tanpa kepala. Segera, Ye Xuan, yang membuka roh misteri dan kejutan sempurna, melemparkan dirinya ke atas dan menyeberangi mulut tungku. Kemudian dia jatuh ke dalam tungku dan dengan mudah memasuki tungku. Seluruh tungku itu mati seperti itu, tanpa sedikit pun persepsi, tidak ada gerakan sama sekali. Garis pandang Ye Xuan menyapu bagian dalam tungku, dan segera semuanya terlihat. Semua area lainnya seperti biasa, tidak ada perbedaan, hanya pori-pori pusat dari domain pusat yang memiliki lapisan material dangkal yang terlihat seperti perpaduan daging dan paduan, yang seharusnya telah dihirup sebelumnya campuran kekuatan langit berbintang itu, binatang buas asli, dan bangkai kapal perang yang dihancurkan oleh cakram penggiling. Anehnya, lapisan campuran yang dangkal ini, pada saat ini, sebenarnya sedang diserap, dan perlahan-lahan berkurang. Saya khawatir akan ada sekitar 1 jam lagi, itu akan benar-benar hilang. Tidak, situasinya agak tidak normal. Kilasan Ye Xuan Zhen di rumah-rumah besar segera menyadari bahwa itu salah. Dia berbisik pelan, campuran ini perlahan-lahan dikonsumsi. Jadi, kali ini, tungku itu tidak konvensional, tetapi sebaliknya. Menyerap evolusi, saya mengandalkan, bukankah begitu? Campuran yang dibentuk oleh kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya, binatang buas asli, reruntuhan-reruntuhan kuno, dan puluhan ribu kapal perang digunakan untuk mengumpulkan tungku dan membantu mereka berevolusi. Petik 2. Kemungkinan ini sangat besar. Tungku itu awalnya dibangun oleh emas langka khusus, jadi dapat dimengerti bahwa itu dapat menangkap reruntuhan ribuan kapal perang. Dibandingkan dengan bahan-bahannya sendiri, itu adalah apa yang disebut konstruksi kapal perang ini. Paduan kosmik, saya khawatir itu hanya logam bermutu rendah. Jika memang begitu, bukankah itu berarti kekuatan tungku akan semakin kuat setelah waktu ini? Apa yang ingin kau lakukan di Tiandao Qingyan? Biarkan tungku ini berevolusi lagi dan melahirkan kesadaran diri, seperti kelahiran roh. Petik 2. Ini adalah irama kesempurnaan. Dalam gumaman itu, wajah Ye Xuan telah berubah, meskipun semua ini hanya tebakannya, tetapi dari situasi saat ini,
tebakan ini pada dasarnya harus menjadi kebenaran. Dia berjongkok, penglihatannya bebas, dan dia menyapu pori-pori cakram penggiling di area tengah tungku lagi. Pada saat ini, campuran lapisan yang sudah sangat dangkal memiliki sudut yang menunjukkan bahan cakram penggiling. Keluar, jantung Yesuan tiba-tiba melonjak, dan peringatan hatinya meningkat, karena menurut spekulasinya, tungku saat ini sedang mengalami evolusi. Setelah campuran ini dikumpulkan, tungku yang sedang tidur nyenyak harus segera pulih sepenuhnya. Tungku akan segera pulih, dan hati Yesuan penuh dengan kewaspadaan. Karena tungku kali ini telah berevolusi, kekuatannya pasti akan lebih kuat. Yesuan tidak berpikir bahwa dia bisa melawan. Meskipun mungkin mengorbankan Shen Nongding untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi di mata bagian dalam tungku, tingkat ini setara dengan Shen Nongding, dan sekarang setelah evolusi lain, Shen Nongding seharusnya dapat melindungi Yesuan Zhouquan, tetapi mungkin tidak dapat menembusnya. Berapa banyak yang akan terperangkap untuk sementara waktu? Jika Anda khawatir dengan mata biru pada periode ini, maka itu benar-benar merepotkan. Satu pemikiran tentang ini, hati Yesuan cemas, hanya ingin bangun dan bergegas keluar dari tungku. Oh lala, pada saat ini juga, rantai suara yang padat tiba-tiba membuat pukulan besar, dan semua rantai pinggiran di dalam dan luar tungku bergetar pada saat ini. Tekanan mengerikan yang membuat Yesuan merasa tercekik, dan langsung muncul di bagian dalam tungku. Sudah terlambat, pikiran itu terlintas di benakku, dan Yesuan tanpa sadar mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang untuk melarikan diri, agar tidak mendapat masalah. Namun, pada saat ini, perasaan antusias yang familiar tiba-tiba datang dari dada kiri, dan mayat bayi tanpa kepala itu sekali lagi pulih dengan sendirinya. Ini membuat Yesuan sedikit terkejut, tidak sejalan dengan urin tubuh bayi itu. Apakah dia menyadari sesuatu, tidak ingin pergi? Yesuan dan bahkan menghilangkan ide untuk memulai kemampuan lompatan koordinat antar bintang untuk melarikan diri. Dengan tubuh bayi yang tertembak, dia sama sekali tidak takut, dia aman dan bebas dari kekhawatiran, dan dia tidak perlu khawatir tentang keberadaannya oleh tungku. Terakhir kali tidak ada di bawah perlindungan tubuh bayi kepala, di tingkat kelas berat harta karun kuno ini ke harta karun, lemparkan perjalanan pulang pergi. Oh lala, hei, suara rantai masih sama, tungku telah pulih sepenuhnya, dan Yesuan berjongkok di sudut tungku. Dia mengamati semuanya dengan saksama dan segera mendengar suara aneh. Ketika melihat sekeliling, dia menemukan bahwa rantai di dalam dan luar tungku telah terlepas dengan sendirinya. Ada dua jenis rantai di tungku. Salah satunya adalah yang memanjang dari sisi terjauh rongga ke dinding luar di atas tungku, dan untuk mengangkut bahan mentah ke cakram penggilingan besar di tungku. Yang satunya adalah yang melewati tungku dari dinding bagian dalam bagian bawah tungku, dan ke ujung rongga di kejauhan, untuk menyalurkan sumber alergen yang terkondensasi. Saat ini, kedua rantai tersebut dibebaskan sementara oleh tungku. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dinding bagian dalam yang lebih rendah melewati tungku dan memanjang ke ujung ruang kosong. Rantai yang digunakan untuk mengangkut sumber alergen yang terkondensasi terputus dari kepala gundukan, dan rantai itu masih ada, tetapi dengan tungku tidak lagi terhubung, terletak di kekosongan. Tetapi rantai yang mengangkut bahan baku tidak berhubungan dengan kekosongan di tengah jalan, dan setengah dari panjangnya terhubung ke dinding luar di atas parang. Masing-masing memiliki jutaan mil dan jumlahnya mencapai puluhan ribu. Tungku benar-benar menjadi baik. Apakah ini ritme untuk melarikan diri? Atau, karena sudah terekspos, perlu untuk mempelajari keluarga surgawi dan memulai migrasi? Yesuan ragu-ragu, dan hatinya diam-diam berseru. Tetapi dia dengan cepat membalikkan pernyataan ini. Tungku cetakan adalah sistem pemurnian virtual berskala besar, memanjang dari jarak di kejauhan, dan memiliki puluhan ribu rantai untuk mengangkut bahan baku. Memanjang ke langit yang jauh dan digunakan untuk mengangkut rantai produk. Puluhan ribu, setiap rantai diposisikan dengan orientasi baling-baling yang berbeda, dan beberapa bahkan merupakan bidang kosmik yang tidak diketahui. Apakah migrasi dapat dimigrasikan? Hanya posisi kekosongan dan bidang kosmik yang tidak diketahui inilah yang merupakan proyek besar. Hanya keberadaan tingkat langit dan bumi yang dapat diselesaikan secara independen. Tetapi dia belum pulih sekarang, dan tidak mungkin punya waktu untuk membuangnya. Oleh karena itu, meskipun ada kemungkinan dalam teori migrasi tungku, kondisi yang ada sama sekali tidak memungkinkan. Selain itu, situasi yang dihadapi tampaknya tidak bergerak. Jika itu adalah migrasi penuh, tungku harus mengambil semua rantai,
tetapi sekarang hampir semua rantai telah ditinggalkan, hanya menyisakan 10.000 rantai untuk mengangkut bahan mentah, dan setengahnya terhubung ke tungku. Di dinding luar, ini membuat tungku tampak seperti tentakel besar. Sebaiknya hanya meminta rantai bahan mentah. Jika tidak ada kecelakaan, tungku seharusnya tidak menjadi migrasi, tetapi harus meninggalkan sumber kejahatan untuk sementara dan mulai berburu. Objek perburuannya jelas digunakan untuk memadatkan bahan mentah dari sumber jahat. Area perburuan pastilah kekosongan tak dikenal lainnya di luar puluhan ribu bidang virtual yang telah diposisikan. Kali ini, evolusi yang tak terduga telah memberi tungku kesadaran diri tertentu dan kemampuan untuk berburu sendiri, jadi semua ini dapat dilakukan. Hei, tepat saat Yesuan sedang menuruti keinginannya, tungku yang sudah canggung ini mencurigakan, dan benar-benar kosong, puluhan ribu rantai pinggiran pada saat yang sama anehnya, seperti 1000 bintang, cerdas tak tertandingi bergegas ke suatu titik di kehampaan. Belenggu dibuka, dan kehampaan itu terkoyak dari retakan besar, dan ada retakan yang keras dan jelas. Kemudian, sebelum Yesuan kembali, tungku besar yang membara itu tiba-tiba menghantam retakan kehampaan yang baru saja terkoyak. Sejak saat ini, penglihatan Yesuan menjadi gelap, dan tungku itu tampaknya telah memasuki semacam kehampaan. Hanya jalan yang ganas dan tak terhitung jumlahnya yang mengamuk, tetapi tidak ada yang bisa dilihat. Saya tidak tahu berapa lama, Yesuan tiba-tiba tampak sedikit cerah, hanya untuk menemukan bahwa ada kehampaan yang tidak diketahui, seharusnya telah melompat keluar dari bidang kosmik pertama, bahkan tidak di 3 bidang utama. Kekosongan misterius ini jelas merupakan bidang kosmik yang diasingkan, dan itu tidak lengkap, dan mengungkapkan atmosfer yang kuat dan kuno. Itu harus menjadi bagian dari langit berbintang kuno di zaman kuno, dan sangkar kuno yang sama yang terhubung ke lembah kota terlarang, dan yang sama juga dipisahkan, dan juga diasingkan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kekosongan yang rusak di alam semesta pertama bintang iblis tidak hanya sangkar, tetapi juga tulang yang terkubur, memperlihatkan atmosfer kematian yang tak berujung, putus asa. Meskipun langit berbintang suram, bahkan tidak ada bintang yang bersinar dan bersinar, tetapi penginderaan yang cermat dapat menangkap napas kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, meskipun itu sangat kuat. Sebagian besar kehidupan berada di sungai liar yang diasingkan, dari dalam bintang yang relatif besar, dan bagian terdalam dari inti bintang-bintang ini, jelas berjongkok dengan makhluk yang sangat kuat, tidur. Selain itu, ada juga banyak ketidakjelasan dalam sejumlah besar retakan kekosongan yang tersebar di seluruh bagian kekosongan. Meskipun jumlahnya terlalu kecil, itu lebih mengerikan dan kuat, tanpa kecuali. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa keberadaan yang berjongkok di celah-celah kehampaan ini jelas sama dengan naga emas dan ceri malam kuno. Di salah satu celah kehampaan, Yesuan melihat kura-kura raksasa yang mengerikan dengan ukuran yang sebanding dengan bidang bintang kecil, yang membuat hatinya gila. Kura-kura raksasa ini jelas merupakan tubuh dari kura-kura raksasa Void, tetapi terlalu kecil. Pada saat ini, kura-kura tua itu melayang begitu tenang di kehampaan, dan saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu. Saya tidak bisa membiarkan tubuh kura-kura raksasa yang mengerikan itu, tetapi tubuh kura-kura raksasa yang mengerikan itu hilang, tidak pernah terguncang. Dan punggung kura-kura raksasa yang luas seperti kura-kura itu, juga memasukkan bilah sihir hitam yang mengerikan. Panjang bilahnya tidak tahu berapa mil, setengahnya yang kecil telah ditusukkan ke punggung kura-kura itu, sangat tajam. Bilah-bilah sihir ini bertiup melalui kilau hijau yang berdarah, roh-roh jahat tidak ada bandingannya, mengungkapkan semacam roh jahat yang mengejutkan jiwa, dan melihatnya, itu disebut kesalahan hidup. Tampaknya ada api sihir tak terlihat yang kejam dan buas. Memancar dan mengalir deras, ayolah. Dan bilah besar yang diungkapkan oleh bilah sihir itu ditutupi dengan celah, dan diam-diam menceritakan betapa mengerikan pertempuran yang telah dialaminya di masa lalu. Meskipun bilah sihir sekarang memiliki kekuatan yang sama, itu bisa suram, bukan lagi api yang ganas dari masa lalu, tetapi napas samar dari ketidakjelasan, tetapi dengan perluasan angin dan darah api magis yang ajaib. Energi pisau sihir umumnya dua tidak. Jika Anda harus mengatakan bahwa ada tempat yang berbeda, itu adalah bilah sihir hitam yang dimasukkan secara vertikal pada karapas kura-kura besar. Ketika perluasan angin dan pertempuran asli dengan Yesuan, mantel milis samar yang ditembakkan dari alis gelombang tajam, angin akan naik, dan pisau sihir gunung yang tidak setengah tertarik adalah ilusi. Bilah sihir telah rusak, dan kura-kura raksasa itu sedang tidur. Adegan ini belum diketahui berapa tahun telah berlalu, tidak pernah berubah.
Pisau sihir yang digunakan pada saat perluasan angin sebenarnya adalah semacam kekuatan sihir yang tidak lengkap. Api magis para dewa menyala. Begitu aplikasi dilakukan, tubuh dapat langsung mengembun, dan kekuatannya bisa menjadi mengerikan dan jahat. Dapat menyerap vitalitas lawan, darah dan kekuatan para dewa, dapat disebut rahasia mayat. Dalam pertempuran itu, pisau ajaib hijau darah yang melingkari bagian atas angin, biarkan Ye Xuan memiliki perasaan yang menghancurkan hati. Bahkan dia sangat curiga terhadap zaman kuno sebelum tahun-tahun yang tak berujung, meninggalkan tangan ajaib berdarah dari makhluk-makhluk kuno, apakah mereka benar-benar memiliki pisau ajaib fisik. Hanya saja pisau ajaib keadaan energi yang dapat dikondensasi oleh kekuatan magis telah menghembuskan kengerian. Bahkan bintang semu Ye Xuan untuk bilah darah prajurit tingkat harta karun sedikit lebih rendah. Jika bilah yang ganas itu benar-benar nyata, sihir Wei Zisheng-nya tidak terbayangkan. Ini adalah desahan hati Ye Xuan saat itu. Aku tidak menyangka itu akan dikonfirmasi sekarang. Di era zaman kuno, memang ada bilah ajaib entitas seperti itu. Aku tidak tahu kubu musuh mana yang ada di tangan yang kuat, tetapi itu pasti keberadaan zaman tertinggi. Kalau tidak, bagaimana itu bisa melukai kura-kura raksasa? Sampai sekarang, bilah jahat ini telah dimasukkan ke belakang kura-kura penyu raksasa Nether. Ini pasti pemandangan zaman kuno sebelum usia miliar tahun, dan itu berlanjut hingga hari ini, dan itu mengerikan. Karena miliaran tahun telah berlalu, tubuh penyu raksasa Void telah dimasukkan dengan bilah ajaib seperti itu. Ketika aku memikirkannya, mata Ye Xuan merah dan terkatup rapat. Bagaimanapun, kekosongannya yang jahat berasal dari kura-kura raksasa gua. Dalam arti tertentu, kura-kura raksasa gua dapat dianggap sebagai semacam master di lingkungan berbintangnya. Bukan hanya Ye Xuan, sebenarnya, saat dia melewati celah di kejauhan, pertama kali dia melihat kura-kura raksasa berongga di celah itu, bayi tanpa kepala itu bereaksi. Ye Xuan jelas merasakan bahwa tato lampu mayat di dada kirinya tiba-tiba menjadi lebih panas, memperlihatkan kemarahan yang kuat. Namun, mayat bayi itu tidak segera menembak, dan kemarahan itu ditekan olehnya. Seharusnya menunggu kesempatan. Bagaimanapun, tungku saat ini hanya sampai pada kekosongan kuno yang penuh dengan retakan ini, tetapi tidak memasuki gua kura-kura raksasa. Retakan tempat itu berada, bukan waktu terbaik untuk menembak sekarang. Ye Xuan juga menekan kemarahan dan impulsifnya, menarik napas dalam-dalam, dan mulai mencari informasi tentang bilah sihir hitam di basis data sistem melahap tubuh. Sebelumnya, sistem tidak menyentuh bilah sihir hitam, jadi informasi yang terkait dengan basis data hampir kosong, dan hanya informasi tentang bilah sihir bentuk energi di tangan ekstensi. Namun sekarang berbeda, tubuh bilah sihir hitam telah muncul. Itu terlihat oleh Ye Xuan. Meskipun belum disentuh dengan tangan, Ye Xuan memperkirakan bahwa sistem fagositosis masih dapat menyimpulkan dan menganalisis beberapa informasi. Dalam basis data sistem, data yang terkait dengan bilah sihir hitam ini seharusnya telah diperbarui. Kali ini Ye Xuan masih tidak kecewa. Meskipun dia hanya melihat tubuh bilah sihir hitam melalui celah kekosongan, dia tidak menyentuhnya secara pribadi. Oleh karena itu, tidak banyak informasi tentang sistem tersebut, terutama nilai-nilai spesifiknya. Hampir tidak ada data tentang kualitas dan status saat ini. Namun untuk asal-usulnya, sistem tersebut telah memberikan hasil yang kasar. Pedang sihir hitam ini diduga sebagai pedang luar biasa bernama Pedang Tianhui dan berasal dari dunia iblis luar. Pangkatnya seharusnya termasuk dalam harta karun kuno, meskipun tidak sebanding dengan Shen Nongding dan Tungku, yang termasuk dalam era senjata berat. Namun, karena pedang ini berasal dari dunia luar angkasa yang misterius, ia terkait dengan iblis luar angkasa yang legendaris. Pedang ini juga sangat aneh dan kuat. Jika tidak, mustahil bagi pedang ini untuk dimasukkan ke punggung kura-kura raksasa Nether dalam tahun-tahun yang tak berujung di masa lalu, yang telah memainkan peran tertentu dalam menekan kura-kura Nether untuk memulihkan lukanya. Mengenai kualitas dan statusnya saat ini, sistem tidak dapat menyimpulkan, tetapi kekuatan pedang itu tidak terbatas. Jenis gurun seperti ini bagi pembunuh luar angkasa, pasti ada roh pedang yang kuat di dalamnya, jika tidak, pedang ini tidak dapat menekan kura-kura raksasa yang kosong. Sejak tahun-tahun yang tak berujung ini, kura-kura raksasa Void tidak pernah pulih karena terjerat oleh pedang sihir ini, dan bahkan luka-lukanya mungkin masih akan semakin parah. Namun situasi ini juga relatif, karena kebuntuan ini awalnya adalah semacam konsumsi bersama,
kura-kura raksasa virtual hampir terseret sampai mati, tetapi ini tidak begitu baik. Setelah bertahun-tahun terjerat dan diperbaiki, keduanya telah membentuk keseimbangan stabilitas yang rumit, tidak ada yang lebih baik dari satu bintang. Dalam hal ini, jika ada kekuatan eksternal untuk mematahkan keseimbangan kebuntuan ini, jelas tidak sulit untuk menyelamatkan kura-kura raksasa virtual. Menyadari hal ini, kilatan cahaya halus di mata Ye Xuan, dia bersemangat dalam sekejap, dia memiliki firasat kuat, kali ini, dia akan dapat menyelamatkan kura-kura raksasa virtual. Baginya, ini tidak hanya akhirnya dapatkan makna lengkap dari lapisan kekosongan ini, dan yang lebih penting, di belakang Anda sendiri, sejak saat itu, akan ada orang bijak kuno yang hidup. Bahkan jika itu terluka parah, tetapi identitas dan dasar orang-orang kuno dan tertinggi ada di sana, artinya sulit diperkirakan, dapat dikatakan bahwa itu tidak sama selain retakan kehampaan di kura-kura raksasa yang kosong, ada retakan ruang lain di kehampaan misterius kuno ini, satu demi satu, padat dan padat. Di hampir setiap retakan, ada satu atau dua gambar makhluk purba. Napas dari sosok-sosok ini berbeda, atau itu adalah kesucian orang-orang kuno, atau kekuatan orang-orang kuno, tetapi juga keberadaan kekuatan-kekuatan kuno. Bahkan keberadaan mereka berbeda, dan beberapa memiliki ki dan darah yang kuat. Jelas, setelah periode stagnasi dan dormansi yang panjang, luka-luka yang ditinggalkan dalam pertempuran dunia kuno kini telah pulih. Sebagian besar waktu, hari-hari ketika jarak sekali lagi mekar penuh tidak lama lagi. Dan beberapa, itu hanya berubah menjadi mayat, luka-luka yang ditinggalkan dalam pertempuran dunia itu terlalu serius, dan tidak mendapatkan pasokan sumber daya teratas seperti sumber semua kejahatan, gagal mendukung, dan akhirnya jatuh. Apa yang tersisa di celah-celah kehampaan hanyalah puing-puing yang telah berlalu, tetapi masih mempertahankan tekanan kehidupan yang berlaku. Itu juga sangat kuat, tetapi lebih dari itu, masih mirip dengan kura-kura raksasa virtual, sangat lemah, atau sedikit lebih baik, tetapi itu hanya dapat dianggap sebagai cedera serius pada hutan belantara yang tidak dikenal. Ye Xuan melihat sekeliling dan melihat spesies makhluk hidup purba yang pernah punah dan tidak dapat lagi dilihat di dunia. King Lan, Yin Long, King Huo, Jin Wu, heteromorphic Kirin. Hanya dalam pertempuran-pertempuran itu makhluk-makhluk liar itu termasuk ke dalam kubu mana, tetapi sulit untuk membedakannya. Mungkin binatang buas di celah-celah kehampaan, kedua kubu memiliki milik mereka sendiri, dan tidak ada yang diketahui. Pertempuran tahun itu pasti sangat sengit. Kedua pemimpin kubu yang cukup beruntung untuk selamat tidak terlalu peduli. Mereka secara acak menemukan celah kehampaan, dan mereka terjun ke dalamnya dan memulai pemulihan tidur. Ini sangat mungkin, namun, untuk pusat pemurnian dan pemusatan virtual dengan tungku gundukan sebagai pusatnya, kehampaan misterius ini benar-benar luar biasa dan merupakan sumber bahan baku yang sangat baik. Namun, ketika Void Refining and Big Array didirikan oleh Tiandao Qingyan setelah perang pada tahun itu, tampak jelas bahwa kekosongan misterius ini tidak dibuat menjadi kekosongan posisi dengan koneksi bahan mentah. Entah Tiandao Qingyan pada waktu itu belum menemukan kekosongan ini, atau ada beberapa alasan lain yang memberinya pertimbangan lain. Tidak peduli yang mana, itu tidak masalah bagi Tungku saat ini. Setelah evolusi diri ini, Tungku telah menghasilkan kesadaran diri. Seolah-olah memiliki semangat instrumen, ia dapat meninggalkan sumber semua kejahatan, memasuki bidang kekosongan lainnya, dan secara aktif meluncurkan permukaan perburuan. Saat ini, dia datang ke kekosongan misterius ini, tujuannya adalah ini, dan, saat hati Ye Xuan sedang mengamati semua ini, perburuan Tungku akhirnya dimulai. Hei, oh lala, suara rantai berdering, menyela pikiran Ye Xuan dan mengalihkan pandangannya, sehingga cahaya Ye Xuan terkondensasi. Dalam garis pandang, rantai Tungku sekali lagi melambai dan menyapu ke celah kekosongan terdekat. Di celah kekosongan, ada naga perak sekitar 1000 kaki, tetapi situasinya seharusnya telah jatuh, tetapi meskipun demikian, seluruh tubuh naga perak masih keperakan, dan bersinar cemerlang. Tekanan udara masih sama, dan ada luka kalajengking di bagian belakang yang menempati sepertiga dari panjang tubuhnya yang sempit. Darah naga perak masih bisa dilihat di bagian belakang. Itu pasti naga perak yang sangat kuat. Bahkan jika itu bukan kekuatan-kekuatan kuno, itu mirip. Oh lala, ribuan rantai melambai bersamaan, masing-masing dengan jarak jutaan mil, semuanya seperti bintang dan raksasa, dan semuanya tampak luar biasa. Ribuan rantai juga telah terjun ke celah kekosongan ini.
Mereka telah mengidentifikasi mayat naga perak dan mengikatnya secara langsung. Menariknya keluar, dan ketika dibuang, ia jatuh ke mulut tungku, jatuh ke dalamnya, dan mendarat di celah di sekitar cakram penggilingan pusat. Jelas, kali ini tungku dikirim, itu hanya perburuan. Oleh karena itu, cakram penggilingan pusat di tungku tidak akan diaktifkan. Semua mangsa akan selesai setelah perburuan ini, kembali ke sumber kejahatan, dan kemudian bersatu. Terlibat dalam cakram penggilingan domain pusat yang hancur menjadi lumpur. Secara kebetulan, naga perak ini terlempar ke ruang dalam tungku, tidak jauh dari Yesuan, seolah-olah itu diberikan kepadanya secara umum. Yesuan dapat menggunakan kekuatan Senong Ding dengan lambaian tangan penghasilannya ada di dalam ruang. Melihat mayat naga perak berlapis perak, kilatan halus Yesuan dan matanya panas. Dia juga memiliki beberapa terobosan orde kecil, yang akan dapat memasuki kesempurnaan agung 9 tahap Zhouguang. Pada saat itu, cairan 15 tingkat akan digunakan, dan cairan 16 tingkat berikutnya akan menjadi prioritas utama. Bahkan kali ini, karena saya menemukan tubuh penyu raksasa Void, saya juga menghubungkan jalan sebelumnya dalam kultivasi latihan palsu kuno. Tetapi bagi Yesuan, tubuh semacam ini menyerupai tubuh yang dipalsukan. Dia tidak dapat melepaskan metode kultivasi ki dan darah. Ketika latihan dan tubuh fisik adalah rekan inisiat, dan situasinya berjalan beriringan, kekuatan tempurnya akan menjadi lebih kuat. Dia akan lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik orde yang sama, dan dia akan menjadi iblis sejati. Oleh karena itu, cairan kelas 16 adalah cairan kelas 17 dan 18 setelah sistem. Yesuan harus mulai berlatih, dan daging bau-bau kualitas terbaik seperti mayat naga perak akan menjadi bahan terbaik. Bagi Yesuan, itu patut dipuji. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk mengumpulkan, lagi pula, tubuh naga perak belum dimasukkan ke dalam cakram penggiling domain pusat untuk dihancurkan menjadi lumpur. Yesuan dapat menunggu sampai jumlah harta karun teratas seperti itu dalam perburuan tungku cukup banyak. Sekali lagi tembakan seks, berikan pot, lalu cepat-cepat pergi dan pergi. Oh lala, rantai itu masih berdering. Kali ini adalah perburuan pertama setelah evolusi tungku itu sendiri. Jelas tidak mungkin untuk menghentikannya dengan mudah. Tubuh naga perak jauh dari memuaskannya. Kekosongan misterius ini memiliki sejumlah besar retakan kekosongan. Setiap retakan memiliki satu atau dua makhluk yang sangat kuat dan kuno yang terluka parah. Bagi tungku, ini adalah surga untuk berburu. Ketika saya datang ke tempat ini, tidak bisakah saya menikmati diri saya sendiri? Dalam suara mencicit, tungku itu bergerak mengembara, dan setelah beberapa saat tiba di celah kehampaan, diikuti oleh ribuan rantai lurik yang panjang, bergegas ke jalan. Retakan kehampaan, terjun ke dalamnya. Dalam celah kehampaan ini, ada mayat hijau, masih 1000 kaki, masih lama hilang. Hijau ini adalah tujuan kedua tungku. Ribuan rantai lurik berderit, dan dalam sekejap, mayat kalajengking itu tergulung, dan dibawa belenggu. Kehampaan itu ditarik keluar, dan jatuh ke dalam tungku dan jatuh dengan keras di tanah. Kemudian, tungku itu pergi ke depan lagi, menuju tujuan ketiga dalam waktu singkat. Tungku itu ditembakkan lagi dan lagi. Pada saat ini, ada ratusan mayat makhluk kuat dan kuno yang dilemparkan ke dalam tungku, tetapi semuanya telah jatuh dan tidak ada yang hidup. Dalam prosesnya, Yesuan selalu berjongkok di tungku, memperhatikan semuanya dengan saksama, tanpa gerakan apapun, tetapi hatinya berangsur-angsur berfluktuasi, dan beberapa bersemangat. Karena dari arah perburuan dalam perburuan, itu jelas menuju langsung ke celah tempat kura-kura raksasa itu berada. Tidak akan lama sebelum itu akan mencapai area tempat retakan itu berada. Agaknya, Yesuan pasti akan menemukan kesempatan yang tepat pada saat itu, mengambil kesempatan untuk memulai, dan menyelamatkan kura-kura raksasa itu. Oh lala, rantai itu berbunyi tidak normal. Kali ini, jumlah total puluhan ribu rantai lurik memiliki cukup 3000 getaran pada saat yang sama. Itu seperti kalajengking raksasa di langit, menyembur ke arah celah berlubang di depan sisi kanan. Ratusan tembakan sebelumnya, setiap kali tungku hanya menggunakan rantai, tetapi kali ini rantainya 3 kali lebih besar, bahkan Yesuan terkejut, tanpa sadar berbalik. Lalu itu adalah jantungnya. Tidak mengherankan bahwa kali ini ada begitu banyak rantai lurik, yang jelas karena suatu alasan, dan alasannya sangat sederhana, yaitu, tujuan mengunci tungku sama sekali berbeda dari ratusan kali sebelumnya.
Meskipun yang sama adalah binatang buas yang kuat, tetapi kali ini, Tungku akan berburu, tetapi itu adalah binatang buas yang masih hidup, belum jatuh, berubah menjadi mayat. Ini adalah api hijau, dan bentuknya 1000 kaki. Kekuatannya seharusnya di bawah kekuatan orang dahulu, tetapi juga sangat kuat. Jenis alam liar ini mengungkapkan ontologi yang sebenarnya. Jelas tidak mungkin hanya berukuran beberapa ribu kaki, tetapi mereka berjongkok di celah-celah kekosongan untuk memulihkan cedera. Mereka dalam keadaan tidak aktif, sehingga tubuhnya tidak terlihat sangat besar. Api hijau ini membakar seluruh kembang api biru, transpirasi, dan pemulihannya tidak ideal. Meskipun tidak sekarat, ia masih sangat lemah. Awalnya dalam keadaan tidak aktif, tetapi jelas bahwa ia melahirkan perasaan tertentu. Tepat setelah 3000 rantai yang ditutupi dengan garis-garis bergaris misterius bergegas ke kehampaan, api hijau dalam keadaan tidak aktif tiba-tiba membuka matanya. Tingkat absurditas ini, persepsinya sangat menakjubkan, dan yang lebih luar biasa adalah kemampuan mereka untuk memperingatkan bahaya. Meskipun gajah api hijau sedang tidur lelap, tetapi ia merasakan krisis hidup dan mati, akan ada perampokan besar, jadi tiba-tiba terbangun dengan tergesa-gesa, diikuti oleh simbol kemarahan, suara keras itu menghancurkan awan, seluruh jalan retakan di ruang angkasa sedikit bergetar. Untungnya, di celah ruang angkasa ini, hanya api hijau yang seperti makhluk purba ini, jika ada yang lain, ia akan terbangun pada saat pertama. Oh lala, dalam rantai hujan lebat, setidaknya ratusan rantai menembus tubuh api hijau. Untuk sementara waktu, darah biru mengalir melintasi sungai, dan setiap tetes meledak dengan kecemerlangan yang cemerlang. Di antara mereka, ada kembang api cian yang merupakan transpirasi. Api hijau, seperti setiap luka di tubuh, memantulkan sensasi biru yang cemerlang. Api hijau itu mengerikan, dan sosok itu berjuang dengan ganas, tetapi kemudian rantai lainnya terbungkus, dan bentuk tubuh mereka diikat dengan yang kuat, dan mereka melepaskan diri begitu saja. Setelah konfrontasi singkat, gambar api hijau akhirnya jatuh ke dasar. Lukanya terlalu serius, dan masih ada luka dahak sepanjang 100 kaki di bawah perut. Tungku itu sangat ganas, menusuk ratusan rantai lurik tubuh hijau seperti tubuh, yang terjerat dari luka kalajengking ini. Kalau tidak, kulit binatang buas ini kasar, dan rantai tungku itu tidak tajam, tidak mungkin menembusnya dengan mudah. Pada akhirnya, setelah kebuntuan dan keterikatan, api hijau yang terluka menjadi semakin lemah. Itu ditusuk oleh rantai tengkorak yang menembus ke dalam tubuh dari luka di bawah perutnya. Dari dalam keluar, pada titik ini, api hijau itu terdegradasi, dan tidak ada lagi gerakan berjuang. Itu ditarik ke dalam tungku oleh 3000 rantai beruntun. Seluruh prosesnya sangat cepat, tetapi itu mengejutkan dan mengejutkan. Bahkan Yesuan melihatnya dengan sekilas, dan yang diperbaiki sebagai ikon api hijau yang kuat yang kedua setelah kekuatan kuno para leluhur begitu terdegradasi. Meskipun awalnya terluka parah dan belum dipulihkan, itu masih dapat dicapai dalam waktu singkat, dan kekuatan tungku masih dapat dilihat. Namun, jika tubuh bayi tanpa kepala diselamatkan, sangat mudah untuk menyelamatkan api hijau. Dia berada pada level yang sama dengan mata surgawi. Tetapi dari awal hingga akhir, mayat bayi tanpa kepala tidak pernah mengalami perubahan apapun, tenang, atau dingin dan terasa sedikit konyol. Ini hanya bisa menjadi alasan, yaitu, ada masalah dengan kam gajah api hijau ini. Dalam perang liar di masa lalu, dia bukanlah binatang buas dari tubuh bayi tanpa kepala, tetapi kam Tiandao Qingyan yang bermusuhan. Sisi itu, dari sini, kita juga bisa melihat kekejaman dan kesedihan Tiandao Qingyan. Alam liar di kam kita sendiri, meskipun lukanya terlalu serius, bagaimana mungkin kita tidak memperlakukannya seperti ini? Aku ingin membunuh api hijau ini secara langsung, menyeretnya ke dalam tungku dan mengubahnya menjadi bahan mentah untuk memurnikan sumber kejahatan. Dikatakan bahwa surga tidak baik, dan semuanya adalah anjing. Ini adalah penggambaran yang paling benar. Ketika gajah api hijau dimasukkan ke dalam tungku, meskipun masih ada napas yang tersisa, itu belum rusak, tetapi sudah sekarat. Jika itu adalah alam liar di kampnya sendiri, Yesuan mungkin juga mempertimbangkan apakah itu berisiko. Penyelamatan dilakukan, dan tubuh bayi tanpa kepala harus melakukan hal yang sama. Namun, karena itu adalah kehadiran kelompok di kam yang bermusuhan, mata alami tidak diperlukan. Yesuan berdiri di samping dan melihat diam, masih berjongkok. Tungku, setelah memburu api hijau,
tidak memiliki terlalu banyak penundaan, dan sekali lagi, bergegas ke kehampaan di depan, mendekati celah berongga berikutnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan sekejap mata 3 hari berlalu. Pada saat ini, puing-puing berbagai makhluk purba di tungku telah mencapai lebih dari 2000, dan masih ada satu napas, dan hanya ada beberapa yang belum jatuh. Hanya 10 kepala. Puluhan hewan liar ini jelas bukan keberadaan kam mayat bayi tanpa kepala, karena yang terakhir tidak memiliki reaksi di mayat bayi tanpa kepala di dada kiri Yesuan ketika yang terakhir memburu mereka dengan kejam. Namun, kekuatan misterius yang melindungi tubuh Yesuan dan menyembunyikan semua udaranya, tetapi itu selalu ada, menunjukkan bahwa tubuh bayi selalu dalam keadaan pemulihan, memperhatikan dengan saksama segala sesuatu di dalam dan di luar tungku. Di depan, retakan pada kura-kura raksasa virtual tidak jauh. Menurut kecepatan tungku saat ini, itu dapat dicapai dalam waktu setengah hari. Yesuan menyadari bahwa sudah waktunya untuk keluar dari dasar panci. Kalau tidak, setelah setengah hari, setelah menyelamatkan kura-kura raksasa itu, Yesuan hanya harus segera mundur setelah berhasil, agar tidak membuat langit dan mata biru khawatir, tidak akan ada harta karun di tungku ini. Waktu dan kesempatan saat ini, ada hampir 3000 makhluk purba di tungku. Kecuali keberadaan puluhan kam yang bermusuhan, keberadaan mata hijau masih sekarat, dan masih ada napas, dan sisanya sudah lama hilang, tidak ada napas. Atmosfer makhluk purba ini sangat kuat, dan yang terlemah juga adalah keberadaan keabadian. Yang terkuat mirip dengan tekanan naga emas dan kura-kura raksasa berongga. Itu harus menjadi yang tertinggi kuno. Yesuan pernah berada di rumah leluhur tikus luar angkasa dan semut dewa, dan telah melihat keberadaan tingkat keabadian untuk waktu yang singkat. Untuk atmosfer keabadian, itu masih dapat dibedakan. Sebelum evolusi tungku ini, standar minimum untuk bahan baku untuk memurnikan cairan sumber jahat adalah tingkat kosmik, yang lebih rendah dari reruntuhan kerajaan kuno tingkat kosmik. Tetapi kali ini, reruntuhan-reruntuhan para pemburu kuno, standar minimum telah ditingkatkan ke tingkat, dari tingkat kosmik sebelumnya ke tingkat keabadian saat ini. Yesuan sangat menyadari hal ini, karena saat ini hampir 3000 reruntuhan kuno di dalam tungku, tidak ada satupun yang bersifat kosmik, titik awal terendah adalah alam semesta. Mungkin karena tungku itu sendiri telah berevolusi dan telah mampu memadatkan kualitas sumber kejahatan yang lebih baik, tetapi Yesuan tidak dapat memastikan apakah itu benar. Namun, hal itu dapat diverifikasi dengan melihat ke belakang, karena setelah perburuan ini, begitu tungku kembali ke sumber kejahatan, putaran kondensasi baru akan segera dimulai. Ini akan terjadi setahun kemudian, tetapi sekarang sudah maju. Hal itu juga tidak mungkin dipastikan karena tungku itu sendiri telah memperoleh peluang evolusi. Atau karena suatu alasan, biarkan Tiandao Qingyan mengubah kondensat tahunan yang asli. Tetapi tidak peduli jenisnya, ketika gundukan itu kembali ke sumber segala kejahatan, mengakhiri kondensasi ini, ketika produk dilepaskan, pasti ada hasilnya. Terlepas dari kualitas sumber yang membara, kali ini masih lebih banyak dari sebelumnya, dan tidak peduli bagaimana produk yang diperoleh dari kondensat ini akan didistribusikan, atau bagaimana ia akan digunakan. Yesuan tidak akan melepaskannya. Aku harus berusaha sekuat tenaga untuk merebutnya dengan tanganku sendiri, bahkan jika aku akan khawatir lagi. Oleh karena itu, Yesuan tidak bermaksud merampok semua harta karun dari hampir 3000 makhluk purba yang ada di tungku sekarang. Jika itu terjadi, gerakannya akan terlalu besar, dan surga akan waspada terlebih dahulu. Daripada mengambil semuanya, lebih baik ambil saja apa yang kamu butuhkan, dan sisanya diserahkan ke tungku, sehingga dapat mengembun kembali setelah kembali ke sumber kejahatan. Bagaimanapun, Yesuan, produk dari produk kental ini, tidak akan melewatkannya. Ini lebih baik, ini setara dengan membiarkan membara kehancuran harta karun suci kuno. Setelah keputusan itu, Yesuan bahkan memulai aksinya. Kekuatan mayat bayi tanpa kepala terus berlanjut, tidak hanya membiarkan Yesuan di bawah tekanan tungku, tetapi juga membocorkan sedikit gas di dalam tungku, tetapi tidak dirasakan oleh tungku. Ini sangat memudahkan tindakannya, hampir tidak ada siku, halus dan tak tertandingi di dalam tungku, mengambil puing-puing yang tepat dari limbah kehidupan kuno. Hanya ada sekitar 20 harta karun di hampir 3000 tingkat kuno dan tertinggi di dalam tungku. Yesuan mengambil setengahnya dan mengambil satu tangan ke Shen Nongding. Sisanya adalah reruntuhan kuno dan reruntuhan harta karun, tetapi kekuatan kuno yang berada di urutan kedua setelah orang bijak kuno tidak banyak,
ratusan dari mereka, dan Ye Xuan juga mengambil setengahnya. 2000 tahun yang tersisa adalah semua reruntuhan-reruntuhan orang-orang kuno dan reruntuhan orang-orang kuno. Yang terlemah juga abadi, tetapi apa yang terkuat, Ye Xuan tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa level utama domain di atas level utama bintang, level utama domain di atas level utama, dan level utama di atas level utama adalah level kosmik, dan di atas level alam semesta, itu abadi. Mengenai level status apa setelah keabadian, Ye Xuan belum mendapatkan informasi yang relevan. Faktanya, bahkan jika masih ada banyak alam besar di antara dua level keabadian dan kekuatan kuno, Ye Xuan sama sekali tidak tahu. Dari bawah ke atas, dia hanya tahu semua alam besar dari bintang hingga abadi, dan itu rusak ketika mencapai level abadi. Dari atas ke bawah, dia hanya tahu level mata surgawi dan bayi tanpa kepala. Yang terkuat adalah yang tertinggi kuno, dan yang kedua adalah kekuatan kuno. Ketika kekuatan kuno rusak, kekuatan kuno rusak. Apa? Tidak ada petunjuk sama sekali, kabut. Tapi itu tidak masalah. Dengan peningkatan kultivasinya sendiri, tingkat kontak semakin tinggi, dan ada hari untuk memahami seluruh sistem alam. Saat ini, harta karun dari hutan belantara berusia 2000 tahun diperbaiki sebagai puing-puing harta karun. Ye Xuan hanya secara simbolis mengambil 2 atau 300 kepala, dan yang lainnya tetap berada di tungku. Di satu sisi, jumlah yang diambil sebenarnya tidak terlalu banyak, jika tidak, mudah untuk mengungkapkan isiannya. Di sisi lain, dia memang bermaksud untuk meninggalkan lebih banyak bahan mentah, sehingga produk metana ini bisa lebih banyak. Bagaimanapun, saya harus merogoh kocek saya. 13 orang bijak kuno, lebih dari 200 kekuatan kuno, lebih dari 200 kekuatan kuno. Jumlah total reruntuhan roh kuno dan kuno hampir 500 tingkat abadi. Ini adalah hasil panen Ye Xuan saat ini. Kelihatannya tidak seberapa dibandingkan dengan total yang ada di tungku, tetapi jika Anda mengubah tempatnya, reruntuhan harta karun kuno dan spiritual berusia hampir 500 tahun yang dibudidayakan di atas tingkat abadi, Ye Xuan ingin mendapatkannya, mereka harus mendapatkannya tergantung pada kesempatannya. Dalam arti tertentu, kali ini, panennya pasti dapat dibandingkan dengan panen besar ketika dia kembali ke tungku dan mencuri lebih dari 2000 tetes sumber jahat dan produk bawahan lainnya. Kuncinya adalah kali ini tungku masih tidak melihat adanya kelainan. Hampir 500 harta karun roh kuno dan roh mati tingkat abadi diambil oleh Ye Xuan, dan ruang interior tungku masih tenang dan sunyi. Terlalu mengasyikkan, seluruh proses itu tidak berlangsung lama, dan itu hanya masalah waktu sebelum dan sesudahnya, dan Ye Xuan telah menyelesaikan semua ini. Pada saat ini, ketika tungku peleburan bergerak maju, retakan kekosongan dari kura-kura raksasa kekosongan dekat dengan banyak. Jika tidak ada kecelakaan, jika tidak ada penundaan di tengah, kecepatan perjalanan dari tungku akan paling lama 2 atau 3 jam, Anda bisa tiba. Menurut penilaian dan deduksi Ye Xuan, begitu mendekati sekitar retakan kekosongan, tungku tidak akan pernah melepaskan kura-kura raksasa kosong, dan harus meluncurkan perburuan untuk menarik kura-kura raksasa berongga ke bagian dalam tungku. Dapat dikatakan bahwa waktu penyelamatan sudah matang. Namun, hati Ye Xuan tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Yang menjeratnya adalah, apakah itu secara aktif diselamatkan sebelum kompor ditembak, atau secara pasif, setelah kura-kura berongga ditarik ke bagian dalam tungku oleh rantai tungku, lalu dia diam-diam membawanya ke Senong Ding dan membawanya pergi. Ini benar-benar masalah. Yang terakhir dapat menjamin ketenangan, tetapi kura-kura raksasa berongga harus dipukul lagi, tetapi yang pertama. Meskipun dapat menjamin bahwa kura-kura raksasa kosong tidak akan lagi dipukul oleh yang baru, Ye Xuan tidak memiliki pegangan yang pasti. Oh lala, tepat saat Ye Xuan ragu-ragu, suara rantai tungku berdering lagi, mendekati celah kosong di bagian depan kanan, dan dengan cepat menarik harta karun makhluk purba abadi. Kemudian, saya melanjutkan lagi, dan celah kosong di kura-kura raksasa yang kosong itu jauh lebih dekat. Setelah 1 jam, saat harta karun puluhan makhluk purba ditarik ke dalam tungku dengan rantai, tungku saat ini, celah kosong di depan kura-kura raksasa yang kosong, sangat dekat. Hanya ada 3 celah kosong di jalan, yang didistribusikan di kekosongan kiri dan kanan. Artinya, ada 3 tembakan lagi di bagian atas tungku, dan kemudian mereka akan mencapai celah kosong tempat kura-kura raksasa itu berada. Jika Ye Xuan memutuskan untuk mengambil inisiatif dan bergegas keluar dari tungku yang membara untuk menyelamatkan kura-kura raksasa yang kosong,
maka itu tidak dapat lagi diseret. Jika tidak, waktunya takut tidak akan ada di masa depan. Paling lama, masih ada 1 jam, dan Tungku akan menembak kura-kura raksasa yang kosong. Ye Xuan menggigit giginya dan tubuhnya sedikit bergerak, jadi dia ingin mengeluarkan tungku itu. Pada saat inilah dada kirinya tiba-tiba muncul rasa antusias. Bayi tanpa kepala itu tampaknya mengetahui pikirannya dan mengeluarkan peringatan agar Ye Xuan tidak bertindak gegabah. Meskipun tidak ada lagi petunjuk, tetapi demi kepercayaan pada tubuh bayi itu, Ye Xuan sedikit mengernyit, tidak lagi impulsif, menghentikan bentuk tubuhnya, masih berjongkok di tungku, tetapi siap untuk bersiap menghadapi situasi kapan saja. Bagaimanapun, tubuh bayi tanpa kepala itu tidak membiarkannya menembak sekarang, tetapi tidak mungkin untuk duduk dan menonton kura-kura raksasa yang kosong itu ketika benar-benar diburu oleh rantai penguntit. Ketika kritis, ia harus bertindak. Setelah setengah jam, ketika harta dari 3 kekuatan kuno diseret ke dalam tungku itu akhirnya dekat dengan tepi kehampaan tempat kura-kura raksasa itu berada. Awalnya, kura-kura raksasa kekosongan itu berada dalam keadaan tidak aktif karena kelemahannya sendiri, tetapi sekarang matanya telah terbuka. Melalui celah kekosongan, dia waspada mengawasi tungku yang perlahan-lahan mendekat di luar celah. Tungku misterius itu telah melemparkan kekosongan kuno yang misterius ini selama 3 atau 4 hari. Pergerakannya tidak terlalu besar. Kura-kura raksasa virtual itu adalah eksistensi tingkat tertinggi kuno. Bahkan jika keadaannya tidak baik, bahkan dapat dikatakan sangat mengkhawatirkan, tetapi jika demikian, tidak terganggu, itu terlalu tidak masuk akal. Saat tungku yang membara mendekati celah kekosongan ini, seluruh hati Ye Xuan juga menyebutkan mata kala jengking dalam sekejap. Jika tungku yang membara terlalu berat, itu akan mengungkapkan makna menyeret mayat ke dalam tungku. Dia tidak akan ragu untuk menembak, bahkan jika bayi tanpa kepala itu memperingatkan. Jangan ragu, oh lala, suara rantai tiba-tiba terdengar pada saat ini, dan tungku itu ditembak. Kali ini, itu sebenarnya adalah puluhan ribu rantai lurik yang menggeliat pada saat yang sama. Seperti 1000 raksasa kekosongan, mereka dengan ganas bergegas ke satu arah, dan mereka berkedip melalui celah-celah di ruang tempat kura-kura raksasa kekosongan itu berada. Dengan aroma yang menakjubkan, dia bergegas menuju kura-kura raksasa. Ini jelas merupakan ritme kura-kura raksasa yang mati. Sebelumnya, Tungku Mian menggunakan lebih dari 1 rantai-rantai, hanya 4000. Itu adalah napas yang kuat, dan cederanya dipulihkan menjadi 30% atau 40%. Kali ini, itu adalah puluhan ribu rantai lurik yang bergerak pada saat yang sama. Suasana dingin yang terungkap oleh ketidakjelasan itu juga terlalu kuat. Tujuannya adalah untuk membunuh kura-kura raksasa virtual tepat di depan celah kekosongan, dan kemudian hunting menyeretnya ke dalam tungku. Apalagi, hei, tampaknya tujuan tungku itu dirasakan. Di celah kekosongan di depan, suara getaran ceria tiba-tiba terdengar melalui kekosongan kehampaan keluar kehampaan kuno. Dimasukkan ke belakang kura-kura raksasa kekosongan, bila-bila telah terbenam dalam daging dan darah kura-kura, dan tiba-tiba sedikit bergetar. Tampaknya menjerit dan menjerit. Begitu kura-kura raksasa hampa jatuh, ia terbunuh. Kemudian ia akan lega, meskipun bilahnya rusak, tetapi bagaimanapun juga, ia dapat menjadi tidak bermoral dan sepenuhnya menyembuhkan diri sendiri. Kulit kepala Ye Xuan mati rasa, dan ia tertegun. Ia melihat rantai bergaris 10.000 arah ini dan menerobos celah kekosongan. Tanpa kecuali, semuanya dihancurkan ke arah kura-kura raksasa yang kosong. Setiap rantai mengungkapkan pembunuhan dan pembunuhan yang kuat. Membunuh napas, ini benar-benar pukulan yang fatal. Dalam keadaan kura-kura raksasa virtual, ada bila kala jengking yang dimasukkan ke dalam tubuh di bagian belakang, yang benar-benar mati. Tungku Ming jelas tahu bahwa ini adalah yang tertinggi kuno, dan itu juga merupakan sisi kam musuh tanpa kepala, dan itu bukan yang tertinggi kuno biasa, bahkan di kam bayi tanpa kepala yang paling liar, itu juga disebut angka teratas. Peringkat teratas ada. Oleh karena itu, jika Anda tidak menembak, Anda tidak akan pernah bisa mengambilnya. Cara akan disetrika hingga ekstrim, dan Anda tidak akan meninggalkan sedikit pun kehidupan untuk kura-kura raksasa. Tapi ini sama sekali bukan yang ingin dilihat Ye Xuan. Desahan kemarahan telah muncul dari hatinya. Pada saat ini, Ye Xuan akan melihat matanya berteriak. Pada saat inilah sensasi samar berwarna ungu keputihan dan hitam muncul dari bagian dada kiri Ye Xuan saat sedang panas. Kecepatannya hampir mencapai titik ekstrim,
dan yang pertama tiba lebih dulu. Sekejap mata melesat keluar dari gundukan tanah, dan melewati celah kehampaan di depan jalan. Ia telah melintasi jarak tak berujung untuk waktu yang singkat, dan jatuh di atas kura-kura raksasa yang kosong, sekejap menghilang. Hei, suara siulan yang mengguncang bumi tiba-tiba meledak, dan celah hampa di depannya tidak dapat menahannya, dan langsung runtuh, menjadi bagian integral dari kehampaan kuno di luar. Saya tidak tahu bagaimana rasanya hancur dari tato lampu mayat. Apa silau pria ungu hitam yang tidak ada di kehampaan? Itu hanya kilatan samar. Jika itu bukan perasaan Yesuan sendiri, kalau tidak saya khawatir tidak tertangkap, tetapi kekuatannya sangat mengerikan. Kura-kura raksasa berongga asli, setelah tatapan ungu samar-samar masuk ke dalam tubuh, langsung menjadi seperti obat bius, napas tiba-tiba menyala, sambil berteriak pada saat yang sama, tidak hanya secara langsung mengejutkan ini jalan retakan kehampaan, bahkan pegangan yang dimasukkan ke punggungnya, setengah dari bilah sihir yang tidak masuk ke dalam tubuh, dipaksa keluar oleh yang keras dan spontan. So, berubah menjadi manusia terpencil hitam, menusuk ke ujung kehampaan kuno, benar-benar menghilang. Momentum yang menghilang langsung menghilang, memberi orang perasaan melarikan diri dalam kepanikan. Pada saat yang sama, bilah surgawi di belakang reruntuhan yang telah menekan tahun-tahunnya yang tak ada habisnya telah menghilang, dan atmosfer kura-kura raksasa kehampaan menjadi semakin ganas. Meskipun bentuk tubuhnya tidak berubah, tekanan udara di dalam tubuhnya hampir sejenis. Keadaan perkembangan geometris meningkat dengan cepat. Selain itu, tepat ketika suara siulan retakan di kehampaan belum jatuh, kura-kura raksasa berongga telah berbalik untuk melihat Tungku. Ada aliran pembunuhan dan kemarahan yang tak ada habisnya, tetapi Yesuan dengan jelas melihat kegembiraan dan kepuasan yang tidak dapat dijelaskan dan dijelaskan dengan kata-kata. Jelas, dari kemuliaan ungu dan hitam yang flamboyan dari sang jenius, kura-kura raksasa virtual telah menyadari kedatangan mayat bayi tanpa kepala dengan tertembaknya mayat bayi tanpa kepala, situasi hampir seketika berbalik. Kura-kura raksasa berongga yang semula hampir berada di posisi tertentu, tetapi semuanya berubah dalam sekejap. Semua ini membuat Yesuan tercengang. Dia sudah tahu bahwa mayat bayi tanpa kepala itu berada pada level yang sama dengan Tian Dao Qingyan. Bahkan asal-usul dan latar belakang sebenarnya dari mayat bayi tanpa kepala itu telah dispekulasikan. Meski begitu, Yesuan tetap tidak menyangka bahwa mayat bayi tanpa kepala itu bisa sekuat itu. Hanya sekilas dari tato lampu mayat, seperti cahaya ungu hitam samar yang menyala, dapat membuat rasa hormat terluka sedemikian rupa. Hampir mati, orang suci kuno itu, seketika memperbarui kekuatan yang kuat. Pada saat ini, wajah Yesuan canggung. Otaknya penuh dengan tanda tanya. Dia tidak mengerti cahaya ungu hitam samar dan cahaya samar itu. Substansi macam apa itu? Namun, dalam hal ini, jelas mustahil baginya untuk segera mendapatkan jawaban. Faktanya, situasi di depannya bahkan tidak memungkinkannya untuk terlalu terlibat dalam masalah ini. Karena kura-kura raksasa neter melihat sekeliling, pandangannya berada di tengah-tengahnya, seolah-olah mengabaikan celah antara kehampaan dan kekuatan Tungku, itu sangat berbeda dari cahaya Yesuan. Ya, meskipun ada kehampaan yang jauh, meskipun satu sisi berada di luar Tungku, satu sisi berada di dalam Tungku, dan bahkan Yesuan masih berada di bawah kekuatan bayi tanpa kepala. Mesin udara telah disempurnakan, tersembunyi, tetapi Yesuan memiliki momen yang jelas dan tidak jelas pada saat ini. Fajarnya, pada saat ini, kura-kura raksasa virtual benar-benar melihat dirinya sendiri. Ini mungkin karena silau samar dari tato lampu mayat, dan misteri ungu hitam yang belum memasuki kura-kura raksasa kehampaan. Tetapi apakah itu benar atau tidak, bagi Yesuan, ini tidak lagi penting. Yang penting adalah bahwa kali ini, melalui kehampaan yang jauh, penontonnya berumur pendek, dan hanya ada satu napas yang menarik. Panen Yesuan begitu besar sehingga pikirannya bisa bergetar tak terkendali. Bukan karena takut, tetapi karena kegembiraan. Tatapan mata, pikiran Yesuan seperti gelombang badai yang tak terbatas jumlahnya, meledak dalam sekejap, dari udara tipis dan informasi yang tak ada habisnya. Pada akhirnya, semua informasi dikumpulkan bersama dalam sekejap, menyatu menjadi cangkang kura-kura yang unik, pecah ke lautan Yesuan, mengambang di langit di atas laut. Cangkang kura-kura ini mewakili warisan lengkap dari darah kura-kura raksasa berongga. Pada titik ini, Yesuan tahu benda-benda yang tergantung di laut, dan sudah ada 9 buah. Di tengahnya, itu adalah Lady Yin dan Shen Nongding.
Dikelilingi oleh Lei Diyin dan Shen Nongding, ada 7 objek kecil, sumber spiritual nuklir, kristal sumsum berongga, busur kalajengking, sisik naga emas hitam, cakar hantu, konjak kecil taiko, dan kura-kura kuno yang baru saja masuk. 9. Item ini, masing-masing tidak sama, kekuatan bintang umum kuat, seseorang dapat terbang ke langit, dan Yesuan dapat dimiliki sepenuhnya, dan ini bukan semua yang dimilikinya. Dari sudut pandang ini, 7 dunia mempesona duniawi yang dikabarkan oleh dunia luar semuanya adalah salah satunya. Faktanya, itu bukan kebetulan. Saat ini, dengan cangkang kura-kura kuno ini mengembun di lautan pengetahuan Yesuan, warisan lengkap dari kura-kura raksasa hampa, Yesuan akhirnya mendapatkannya, dan kekosongan gua telah selesai sejak saat itu. Yesuan hanya berkultivasi dengan cangkang kura-kura kuno ini. Selama belum ada setengah jalan, suatu hari nanti kamu akan dapat tumbuh ke dalam situasi suci kura-kura raksasa yang kosong. Ini terlalu penting bagi Yesuan. Namun saat ini, dia bersemangat, tetapi dia tidak terlalu memikirkan masalah ini, karena warisan telah tiba, tetapi keselamatan kura-kura raksasa virtual, kali ini dapat lolos dari racun tungku, tetapi masih jumlah yang tidak diketahui. Untuk kesuraman ungu dan hitam samar yang cocok dengan kekosongan kura-kura raksasa, tungku itu jelas tidak terlihat. Tenda ungu dan hitam ini ditembakkan dari dada kiri Yesuan. Jika tidak pada saat itu, dada kirinya tiba-tiba terasa panas. Bahkan Yesuan mungkin tidak dapat mendeteksi keberadaannya, dan tentu saja tidak perlu mengatakan lebih banyak. Mayat bayi tanpa kepala itu, setingkat dengan mata surgawi, dan kemampuan ini masih ada. Yesuan begitu besar, dan masih di dalam tungku, dia ditutupi oleh semacam kekuatan misterius, belum lagi kemuliaan kecil seperti cahaya yang menyala-nyala. Karena alasan ini, untuk pembalikan tiba-tiba dari kura-kura raksasa virtual, cederanya tampaknya telah pulih sedikit dan setengah, dan tiba-tiba pemandangan naga itu hidup, dan tungku itu jelas tercengang. Itu telah melahirkan kesadaran diri awal. Itu seperti melahirkan roh. Ia memiliki sejumlah kemampuan berpikir, tetapi itu tidak terlalu matang. Sekarang pemandangan yang terjadi sebelumnya berbeda dari yang diharapkan, tungku itu jelas agak canggung, Yesuan jelas, puluhan ribu rantai lurik awalnya sangat gesit dan cepat, dan tiba-tiba ada kelambatan total. Oh lala. Tapi kemudian, suara-suara rantai yang tidak normal sekali lagi menjadi hit besar. Bagaimanapun, tungku itu masih belum menutup, dan puluhan ribu rantai lurik tetap sama, seperti banyak raksasa di langit, berteriak ke arah kura-kura raksasa. Hei, kura-kura raksasa bersiul, temperamen mengerikan dari dalam tubuh, tanpa rasa takut, langsung menyambut puluhan ribu rantai ritme. Kura-kura raksasa virtual akan menjadi keras. Sudah marah. Pikirkan juga, dia adalah keberadaan tingkat tertinggi kuno, bagaimanapun juga, dan di banyak hutan belantara tertinggi di kamp mayat bayi tanpa kepala, itu termasuk yang teratas, peringkat teratas. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam perang, pasti ada rahasia dan tugas yang terungkap dalam kegelapan. Hasilnya masih terluka parah, terbungkus dalam bila iblis luar dari iblis surgawi, dimasukkan ke bagian belakang tulang belakang, konsumsi ratusan juta tahun, tidak pernah pulih, dan bahkan keadaannya semakin buruk. Saat ini, karena bantuan rahasia dari mayat bayi tanpa kepala yang lama, kura-kura raksasa virtual melepaskan diri dari bila ajaib puluhan ribu tahun, mengguncangnya keluar dari tubuh, dan membuatnya pingsan. Momen yang mengasyikkan seperti ini memiliki tungku. Terburu-buru maju, ingin memburunya sebagai mangsa. Bagaimana aku bisa menahan napas tak sedap ini dengan kesombongan dingin kura-kura raksasa sialan itu? Pertarungan yang mengerikan sudah di depan mata. Jika tidak ada kecelakaan, itu akan segera datang. Booming, kartu. Pada saat ini juga, di atas kekosongan langit, awan perampok hitam besar tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Ketika awan perampok itu muncul, kekosongan akan meledakkan kilat hitam, dan langit tampak terbuka secara umum, mengeluarkan kartu halus berderit-berderit. Jantung Yesuan tiba-tiba melonjak, dan perasaan yang sangat buruk tiba-tiba muncul pada saat ini. Tanpa sadar, dia menoleh ke arah guntur dan kilat, dan kemudian tampak berubah. Dengan hanya satu pandangan, dia merasakan atmosfer yang sangat familiar. Napas ini jelas merupakan pertanda datangnya mata surgawi, dan semua yang terjadi dalam kekosongan ini akhirnya memperingatkan keberadaan kengerian itu. Tiandao Qingyan merasa khawatir, dan kesadaran telah mengunci kekosongan misterius ini, dan itu akan segera datang. Situasinya berada pada saat yang kritis.
Begitu surga dan mata biru datang, tidak hanya kura-kura raksasa yang kosong kemungkinan besar akan jatuh, tetapi dia hanya seorang yang tertinggi yang ditinggalkan, dan sekarang cederanya hanya dipulihkan menjadi 2 atau 3%. Perbedaannya terlalu jauh, dan tidak ada cara untuk menghentikan serangan mata surgawi, bahkan yang terakhir. Keadaan saat ini juga terluka parah. Selain itu, bahkan Yesuan dan mayat bayi tanpa kepala juga akan ditemukan. Kemampuan perlindungan misterius dari mayat bayi tanpa kepala dapat dimenangkan oleh Tungku, tetapi itu tidak boleh sama dengan mata surgawi. Keduanya awalnya adalah tingkat keberadaan yang sama, pertempuran dunia kuno, masing-masing dari dua komandan Kam yang bermusuhan. Bahkan dalam pertempuran itu, Kam Tiandao Qingyan sangat mungkin menjadi pemenang, bahkan jika itu adalah kemenangan yang membawa bencana, tetapi tetap menang. Setidaknya, Tiandao Qingyan hanya terluka parah dan berjongkok, dengan kampnya, dan seluruh era alam liar, mengundurkan diri dari panggung megah tahun-tahun itu. Namun, mayat bayi tanpa kepala itu jelas terdegradasi, dan bayi itu terdegradasi. Jika itu bukan kebetulan, tidak ada peluang untuk hidup di dunia kedua ini. Dari sudut pandang tertentu, mayat bayi tanpa kepala sebenarnya sedikit lebih lemah daripada mata surgawi. Dalam keadaan ini, bagaimana perlindungan misterius dari mayat bayi tanpa kepala itu dapat bertahan hidup di surga dan mata biru? Hei, pada saat ini, setelah merasakan bahwa Tiandao Qingyan akan segera datang, tubuh bayi tanpa kepala itu tidak akan ragu lagi, dan akan segera berteriak, dan manusia ungu dan hitam di Tungku akan dibuat, tetapi sosok Yesuan tidak terungkap. Terbungkus dalam cahaya ungu tenda hingga ekstrim. Dengan suara keras, dia bergegas keluar dari Tungku, dan kura-kura raksasa berongga di depan kehampaan langsung mendarat di punggungnya yang besar. Pada saat berikutnya, sinar ungu dan hitam membuat percikan besar, dan mereka terbelah menjadi pisau ungu hitam. Di bawah satu jongkok, mereka membuka celah di kehampaan, yang jelas merupakan ritme untuk segera melarikan diri. Namun, kecelakaan itu adalah bahwa setelah celah kehampaan dibuka, kesedihan ungu hitam tiba-tiba terdiferensiasi lagi, dan awan petir hitam diledakkan langsung ke langit yang jauh. Yesuan pada saat ini, saya merasa bahwa dada kirinya dingin, dan perasaan antusiasme aslinya hanya hangat. Tampaknya pukulan ini telah membuat mayat bayi tanpa kepala itu lemah. Hei, kura-kura raksasa berongga itu mengangkat rambutnya dan berteriak keras, dan kepalanya tidak kembali. Dia langsung terjun ke celah berongga di sampingnya, tetapi sosok Yesuan tidak dibawa masuk, tetapi di dada kiri. Di bawah tarikan mayat bayi tanpa kepala, dia berangkat dan meninggalkan bagian belakang kura-kura raksasa berongga itu. Dalam sekejap mata, kura-kura raksasa itu menghilang ke dalam celah, dan sinar ungu dan hitam yang kuat dari Yesuan bersinar lagi, menghaluskan kekosongan, menutupi semua napas celah kekosongan, keberadaan kura-kura raksasa berongga, dan tidak ada lagi sejak saat itu. Manik-manik dapat mengikuti. Yesuan Fu pergi ke jiwa dan menyadari apa yang seharusnya dia lakukan saat ini. Alasan mengapa mayat bayi tanpa kepala itu tetap tinggal adalah untuk membantu raksasa virtual itu melarikan diri. Meskipun yang terakhir itu sendiri memiliki kemampuan untuk merobek kekosongan dan melihatnya, bagaimana ia dapat lolos dari pengejaran mata surgawi. Namun, mayat bayi tanpa kepala itu berbeda. Retakan berongga yang ia gunakan untuk merobek penyihir itu sangat unik. Setelah kura-kura raksasa berongga itu dikirim, begitu kekosongan itu dikosongkan, semua jejak dapat dihapus, yang merupakan tingkat langit dan bumi yang sama, juga mengejar jika Anda tidak dapat menemukan jejak manik-manik itu, pengejaran selanjutnya secara alami tidak mungkin dilakukan. Saat ini, kura-kura raksasa virtual itu sudah aman, tetapi itu adalah Yesuan dan mayat bayi tanpa kepala, tetapi semakin dekat dan dekat. Mayat bayi tanpa kepala atau mampu melawan mata surgawi yang sama yang tidak dapat dipulihkan, tetapi jika demikian, Yesuan harus diekspos. Pada saat itu, Tiandao Qingyan mungkin tidak dapat memulihkan keberadaan bayi tanpa kepala itu setelahnya, tetapi menemukan Yesuan. Tetapi itu terlalu sederhana. Bagaimanapun, Yesuan tidak dapat bertemu dengannya, jika tidak, ia akan bertahan tanpa henti. Bagaimanapun, wajah Yesuan di kandang kuno hanyalah sekilas dari keinginan Tiandao Qingyan. Kemampuan untuk mendorongnya terbatas. Meskipun saya telah melihat Yesuan, saya telah memperoleh lebih banyak informasi yang berbeda, tetapi surga dan mata hijau yang sebenarnya. Tubuhnya berbeda, terlalu berbahaya untuk dihadapi, dan akan bersikap pasif. Untungnya,
Ye Xuan telah bersiap untuk evakuasi kapan saja. Pada saat pertama, ia telah melepaskan kemampuan lompatan koordinat antar planet tingkat-tingkat ke sistem menelan tubuh. Ini juga merupakan hak dan percobaan, karena kekosongan kuno ini jelas tidak berada di yang ketiga. Di bidang besar, itu adalah kekosongan di luar domain. Ye Xuan belum mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang di udara virtual di luar 3 bidang utama. Aku ingin tahu apakah itu akan berhasil. Panggil. Untungnya, suara familiar dari transmisi udara kosong itu masih muncul. Di paruh pertama kekosongan langit yang jauh, bentuk tubuh Ye Xuan menghilang sepenuhnya, dan bersama dengan warna biru tenda yang melindungi seluruh tubuhnya, menghilang bersama. Dan cara menghilangnya sangat aneh, dan tidak ada jejak yang tersisa. Dari sudut pandang ini, kemampuan sistem fagosit dalam hal ini hanyalah hari yang buruk. Boom! Kartu. Guntur besar terdengar lagi, diikuti oleh suara yang tajam dan secepat kilat. Area perampokan hitam akhirnya memecahkan jahitan besar di kehampaan. Awan perampok hitam secara otomatis terpisah, dan retakan muncul di awan perampokan. Di tengah, mata raksasa Cian menunjukkan sudut dan terbuka. Panggil. Pada saat inilah mayat bayi tanpa kepala itu bergegas menuju kekosongan glamor ungu dan hitam sebelum pergi bersama Ye Xuan. Itu juga datang. Kecepatannya begitu cepat sehingga langsung terjun ke awan perampokan. Di antara retakan di kehampaan yang baru saja retak di tengah, mereka bergegas ke langit dan menunjuk ke mata biru yang terbuka. Hei, saat berikutnya, suara-suara yang mengerikan, dari retakan di kehampaan ini, Scorpio akan hancur, mengungkapkan kebencian jiwa yang menyedihkan. Lalu ada deru tak berujung dari suara menderu, awan tak terbatas di luar retakan, dan ledakan. Sebuah tembakan dari mayat bayi tanpa kepala meskipun serangan diam-diam berhasil, Tian Dao Qingyan terkena, tetapi tampaknya tidak ada ledakan besar, tetapi itu mencegahnya datang kali ini, dan retakan kehampaan perlahan-lahan menutup. Saat guntur dan guntur ini meledak, seluruh hamparan luas kehampaan kuno tampaknya telah terlibat, dan sejumlah besar retakan kehampaan hancur, yang awalnya terhubung ke kehampaan kuno di sudut ini, tetapi saat ini, banyak retakan telah kabur dan menghilang. Akhirnya menghilang, jelas bahwa ini sebenarnya adalah salah satu tujuan dari mayat bayi tanpa kepala, benar-benar memotong ratusan ribu retakan dan saluran koneksi yang solid dari kehampaan kuno yang sudut ini telah ditemukan oleh mata surgawi. Oh lala, hei, suara rantai yang tidak normal sekali lagi terbanting, dan Tungku juga gelisah. Awalnya di sekelilingnya adalah semua retakan kehampaan besar dan kecil, dan ada satu atau dua makhluk liar, atau reruntuhan. Tetapi saat ini, sebagian besar retakan kehampaan telah terputus dan koneksi yang solid telah menghilang. Dalam kasusnya, ini hanyalah mangsa tangan, dan ritme seluruh lari di mata.